10 menit aja ya. Halo teman-teman semua, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada kali ini. Senang sekali kesempatan kali ini saya Johan Sugandi kembali menyapa Anda lagi, menemani Anda semua di program 10 menit aja. Tonton sampai habis, tidak terlalu panjang ya, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi ya. Happy holiday buat kita semua. Selamat long weekend nih, liburannya seru ya, seru ya. Dan masih dalam nuansa yang fitri ini, nggak ada salahnya saya ingin juga mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat hari raya lebaran buat teman-teman yang merayakannya kemarin ya. Kita boleh beda iman, tapi nggak ada salahnya untuk sesuatu yang baik ya, kita saling bersilaturahmi, saling menghormati, saling menghargai ya, demi kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia untuk lebih maju ke depan ya, amin ya. Oke teman-teman, sekarang saya bahas topik saya kali ini. Saya kasih judul yaitu jangan murtad teman-teman ya, jangan murtad teman-teman ya. Paparazi nih, paparazi heboh nih kalau soal ginian. Paparazi itu wartawan ya, paling heboh, apalagi kalau yang pindah-pindah agama gitu. Pindah agama lu ya, pindah agama lu ya. Ya pindah agama itu public figure, artis ya, pejabat, orang-orang yang berpengaruh dan sebagainya, disorot wartawan pindah agama, langsung rame gitu ya, langsung wah heboh teman-teman gitu ya, langsung disorot jadi buah pembicaraan di masyarakat gitu teman-teman ya. Sebenarnya perlu diingat sih teman-teman, sebenarnya hak manusia, salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati adalah memilih keyakinannya sesuai apa yang dia inginkan ya, kepercayaannya masing-masing, dan itu dilindungi oleh undang-undang loh, dan itu hak asasi setiap orang, tidak boleh dengan paksa. Jadi artinya apa? Kalau orang misalnya percaya kepada keyakinan A, keyakinan B, mau pindah pun keyakinan A ke B, ke C, ke D, ke F, ke Z sekalipun, itu hak asasi setiap orang, dan kita harus menghormati orang itu dengan pilihannya ya. Ingat teman-teman, dengan pilihannya kita harus saling menghormati, betul ya, tidak boleh dengan paksa ya. Bahkan kita mengenalkan Injil sebagai orang Kristen, waktu kita memberitakan Injil, kita memang harus memberitakan Injil karena itu amanat agung dari Tuhan Yesus itu sendiri ya, sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dikasih oleh Allah, sudah menerima kasih Allah. Maka itu kita harus membagikan kasih Allah itu buat sesama kita supaya banyak orang diselamatkan. Tujuannya itu karena kita mengasihi orang-orang sekitar kita, makanya kita mendengar Injil dengan tujuan supaya orang-orang diselamatkan. Tujuannya itu teman-teman, karena mengasihi, itu doang alasannya ya. Jadi bukan alasan supaya gereja gue penuh, bukan ya, supaya persembahan banyak, bukan. Dengan tujuan supaya semakin banyak orang diselamatkan, supaya orang bisa mengecap kasih karunia teman-teman, betapa Allah mengasihi engkau dan saya. Dan itulah berita yang harus kita beritakan teman-teman. Tujuannya itu ya, jadi nggak yang lain ya. Dan itu bukan harus dengan sebuah hal yang memaksa, nggak pernah dan nggak pernah boleh ya. Karena Alkitab pun mengajarkan tidak boleh dengan paksa, itu nggak boleh gitu. Alkitab tuh ngajarin tuh, selalu ngajarin berilah dirimu ya, berilah dirimu diperdamaikan, berilah dirimu dibaptis, berilah dirimu diselamatkan ya teman-teman. Jadi Alkitab tuh mau tuh kita tuh mengikuti Yesus tuh ngajarin tuh dengan rela gitu, ketulusan hati. Itu yang Tuhan cari gitu loh, bukan dengan paksa. Percuma lagi, dan itu memang nggak boleh, Tuhan nggak pernah ngajar itu ya. Berilah dirimu, Tuhan tuh mau tuh, jadi kita tuh rela mengikuti dia gitu ya. Itu yang Tuhan cari sebenarnya, orang-orang yang rela mengikuti Yesus. Nah, sebagai orang yang sudah lahir baru, sebagai sudah kenal Yesus, dan kita memang harus mendengarkan Injil dengan ketulusan hati, dengan tujuan satu, mengasihi orang itu doang teman-teman. Mengasihi orang itu supaya banyak orang diselamatkan, itu doang, alasan itu doang ya, nggak yang lain, nggak lebih dari itu. Oke, nah teman-teman, hari ini saya mau bahas apa? Ya kali ini saya kasih judul yaitu jangan murtad ya. Jangan ya deh ya. Jangan murtad. Nah teman-teman, sebelum saya bahas jangan murtad, sebenarnya saya mau bahas 3 tipe dulu. 3 tipe orang Kristen. Nah, ada 3 tipe orang Kristen teman-teman ya. Yang pertama tipe Kristen KTP. Ya, nih saya bahasin dulu ya sebelumnya ya. Orang Kristen yang pertama yaitu Kristen KTP. Orang Kristen KTP ini adalah hanya di KTP-nya saja tertulis Kristen, tapi sebenarnya orang ini tidak pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya ya. Anda ngerti nggak, waktu Anda percaya dengan mulutmu, percaya di dalam hatimu ya, percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, artinya apa? Anda ngerti? Teman-teman, saya ngomong ini semua ya, bahasan saya video kali ini, teman kita sambil cross check sama-sama ya, kita ada di orang posisi yang mana nih ya. Orang pertama Kristen KTP. Kristen KTP ini hanya tertulis di KTP. Pada dasarnya orang Kristen KTP ini tidak pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya. Makanya waktu saya tanya, Anda ngerti nggak maksudnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Kalau cuma percaya doang, iblis juga percaya teman-teman Yesus Tuhan. Nah, bener loh, iblis itu percaya Yesus itu Tuhan ya. Bahkan dia lebih kenal Yesus daripada kita ya, karena dia lebih duluan, betul ya. Tapi ujungnya iblis itu di mana? Di neraka. Dia percaya Yesus Tuhan, kok ujungnya di neraka ya? Nah, ngerti nggak waktu Anda bilang Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, artinya apa? Artinya adalah ketika kau mengakui hal itu, artinya kau percaya
bahwa Yesus itu penguasa dalam hidupmu, yang menguasai semua kehidupanmu. Mengizinkan Yesus dalam hidupmu untuk dikuasai semua. Pekerjaan, keuangan, pelayanan, semua dipimpin, tunduk, submission sama Yesus Tuhan kita. Ya, artinya mempercayakan, bukan sekedar percaya. Kalau cuma percaya, iblis juga percaya. Tapi mempercayakan, menyerahkan hidupmu sama Dia untuk dipimpin, untuk dikuasai sebagai penguasa dalam kehidupanmu. Penguasa tunggal satu-satu dalam kehidupan kau dan saya. Itu artinya. Dan percaya bahwa Dia mampu menyelamatkan kau di kehidupan sekarang dan kehidupan akan datang dan nanti. Ya, itu artinya menjadi Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ya, udah atau belum? Ya, teman-teman coba cek ya. Jangan-jangan kita KTP selama ini. Jadi kita nggak pernah ngundang Yesus dalam hati kita, dan kita nggak pernah ngizinin Yesus sebagai Tuhan untuk memerintah di hidup kita, nggak pernah. Ya, ini kisah KTP. Jadi kalau terlihat media terekspos masuk berita, kok si A pindah agama ya? Pertanyaan saya sebelum ngomong pindah agama, sebelum alias murtad gitu ya, sebenarnya pertanyaan pertama sebenarnya dia udah lahir baru atau belum? Itu dulu sih sebenarnya gitu ya. Kalau dia belum lahir baru, dia pindah agama, orang dia belum lahir baru, itu bisa paparazzi sebenarnya, gitu ya teman-teman ya. Ya itu hanya legalitas doang sebenarnya, kan gitu ya. Jadi sudah lahir baru belum? Sudah sebelum ini orang sebenarnya kenal Yesus. Jangan-jangan dia selama ini hanya terlihat Kristen. Orang bisa loh terlihat Kristen, mungkin dengan kalung salibnya, dengan bajunya Jesus gitu, tapi dalam hidupnya nggak pernah jadikan Yesus sebagai Tuhan dan penguasa tuh dalam hidupnya. Nggak pernah tuh ngundang Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan mengizinkan Yesus menguasai semua area kehidupannya. Nggak pernah. Jadi hanya KTP doang ya. Sebenarnya orang ini belum diselamatkan sebenarnya ya. Dia masih cuman ber-KTP doang ya, Kristen ya. Yang kedua teman-teman, orang yang suam-suam kuku. Nah, orang suam-suam kuku ini adalah orang-orang yang setengah-setengah ikut Yesus ya. Jangan ya deh, jangan gitu ya. Orang yang suam-suam kuku setengah ini adalah orang yang gampang kompromi ya. Gampang kompromi, akhirnya memilih mundur alias murtad ya. Teman-teman, orang murtad itu nggak langsung murtad loh hari itu. Misalnya dikasih tahu ini begini-gini, udah lu murtad aja, nggak mau biasanya gitu. Orang murtad itu nggak langsung, tapi orang murtad itu biasanya karena kompromi. Mulai dari kompromi sedikit, oh nggak apa-apa, ya oke. Akhirnya mulai kompromi, akhirnya lama-lama mundur teman-teman ya. Orang-orang seperti ini dikatakan Alkitab adalah orang-orang yang mundur. Artinya apa? Orang yang pernah maju, pernah mengecap kasih karunia Tuhan, sudah menerima anugerah keselamatan Tuhan, tapi dia sendiri memilih mundur. Artinya kalau dia memilih mundur, itu Tuhan tidak berkenan. Kalau dia memilih mundur, ya orang mundur Tuhan tidak berkenan. Kalau dikatakan mundur, artinya dia pernah maju. Betul? Kalau kitab Wahyu bilang dengan orang yang dikatakan orang yang dimuntahkan. Ya, orang suam-suam kuku itu setengah-setengah itu dimuntahkan. Artinya apa? Artinya kalau dimuntahkan itu pernah dimakan, ya, pernah mengecap kasih karunia, ya, pernah dimakan tapi dimuntahkan, dibuang lagi teman-teman. Ini loh, bisa hilang. Hati-hati teman-teman ya. Saya akan bahas nanti lebih deep lagi ke depan, nanti next berikutnya ya. Follow, jangan lupa. Ada lagi orang di kitab kehidupan ditulis ya katanya, namanya dihapus. Artinya apa? Pernah ditulis tapi dihapus. Jadi teman-teman jangan murtad, saya mau katakan ya. Murtad itu dimulai dari kompromi, punya motivasi yang salah dalam mengikuti Yesus. Teman-teman lihat 5 roti 2 ikan, Yesus kasih makan 5.000 orang. Kalau Anda baca di ayat di bawah-bawahnya kisah itu ya, di bawahnya itu banyak orang mundur ujungnya. Murid-murid Yesus banyak yang mundur ya. 5.000 orang pengikut-pengikut Yesus yang heboh. Kenapa mereka 5.000 orang berbondong-bondong sih ikut Yesus? Pertama, karena punya motivasi yang salah. Heboh, Yesus bikin mujizat. Wih, rame. Oh, rame, seru nih, hebat nih orang, hebat. Ikut Yesus punya motivasi yang salah, hanya mengejar mujizat. Mundur. Apalagi Yesus kasih makan 5 roti 2 ikan. Waktu Yesus ngomong tentang roti hidup, tentang dirinya sendiri, mereka mundur. Teman-teman, kenapa? Mereka suka pengajaran yang enteng-enteng aja, berkat aja. Yang mereka cari apa? Roti dan ikan, urusan berkat doang. Ikut Yesus cuma urusan berkat doang. Tangannya Tuhan doang yang dicari. Tuhan lah tanganmu, tolong aku dong tangannya doang dicari. Tapi hatinya Tuhan, pengenalan Tuhan gak dicari. Punya motivasi yang salah ikut Yesus. Orang-orang ini gampang kompromi. Saya berdoa kita semua orang-orang setia, punya pengenalan yang benar akan Yesus. Yang ketiga teman-teman, saya berdoa kita semua orang seperti ini, orang yang radikal. Orang radikal itu adalah orang yang setia. Teman-teman, saya mau katakan ikut Yesus itu waktu kita menerima anugerah keselamatan lahir baru, kita perlu sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh ya, berusaha sungguh-sungguh. Katakan berusaha sungguh-sungguh. Yes, betul. Diperlukan usaha yang sungguh-sungguh. Waktu kita percaya kepada Yesus, diperlukan iman ditambah dengan kebajikan. Kebajikan ditambah dengan pengetahuan dengan penguasaan diri dengan ketekunan, kesalehan kepada kasih akan sesama, saudara-saudara, lalu kasih akan semua orang. Dan ujungnya kita mampu mengenal Allah, mengenal Yesus dengan benar, dan kita berhak penuh
ya untuk menerima kerajaan Allah yang sudah siapkan buat setiap kita. Saya berdoa kita semua orang-orang ini setia sampai garis akhir menutup mata kita. Yesus Tuhan dan Selamat kita. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Radial.